Hi everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Miss Vivi in our new learning topic. Hopefully you are always healthy and happy wherever you are. Amin. In this learning, we will continue the discussion about text, while before we have learned descriptive text in our previous discussion. In English subject, there are many types of text that we have learned and we are going to learn. In this learning, we are going to discuss about recount text. Do you have some experience to tell? Such as going to beach, hiking to mountain, or when you get involved in some events in school? Do you ever read or heard about the history, such as the origin of our city, Samarinda? Nah, cerita tentang pengalaman ataupun tentang sejarah, itulah yang kita katakan recount text. Now, let's see the basic competency you have mastered in learning recount text. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. We start from KD3. KD3 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan menerima informasi terkait peristiwa sejarah sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian di KD 4.1 berisi menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulis terkait peristiwa bersejarah. Di KD 4.2 yaitu menyusun teks recount lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait peristiwa sejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. For the topic of recount text, the component we are going to learn are. Untuk materi recount text ini, kita akan membahas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah definition, yaitu pengertian, social function, example, type of recount text, generic structure atau text structure, and language feather. And for this meeting, we are going to discuss the part 1. What are they? Apa saja yang akan kita pelajari di bagian pertama ini? Okay, for this part, we are going to discuss about the first one is definition. What is recount text? Pengertiannya, apa itu recount text? The second one is social function. What is the social function or purpose of the recount text? The third one is the example of recount text. And the last one is the types of recount text. There are 3 types of recount text we are going to learn. Let's start our discussion about the definition of recount text. What is recount text? Apa itu recount text? Okay, a recount text is a text that retells past events in the order they happened. Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu yang terjadi. Recount text menceritakan cerita yang terjadi di masa lalu. Nah, this is recount text tell a story that happened in the past. What you tell about the happenings in the past, it means that you make a recount text. Ketika kalian bercerita tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, itu artinya kalian membuat sebuah recount text. Apa saja? Bisa cerita tentang yang kalian alami atau yang kalian lakukan. Dan itu bisa kita katakan pengalaman kalian. Atau cerita tentang sejarah, dapat berupa sejarah perjuangan atau sejarah perjalanan hidup.
dan sebagainya. Now we move to the social function or purpose of a recount text. Apa sih tujuan menulis sebuah recount text? The purpose of recount text is to inform or to entertain the readers by retelling something that happened in the past. Tujuan dari sebuah recount text adalah memberikan informasi atau menghibur para pembaca dengan menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, untuk memberikan informasi atau sekedar untuk menghibur para pembaca ya. Memberikan informasi misalnya, kalian bercerita bahwa tadi melihat ada kecelakaan di jalan, atau menceritakan sejarah berdirinya kota Samarinda. Sehingga pembaca yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dengan informasi yang kalian tulis. Now, let's see the example of recount text. Contoh recount text kali ini berupa pengalaman ya. One day, I had to teach a new English class. I read the list of new students' name. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Pada suatu hari saya mengajar kelas bahasa Inggris. Saya lihat di daftar namanya mereka adalah anak-anak berumur 9 dan 10 tahun. That was the first day of Spanish Carnival, so I wanted to wear the most appropriate suit for the children's class. Most kids usually dress up at Carnival, I thought. It was be more interesting if their teacher was also in Carnival spirit. That was why I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly toys in my box. Jadi, hari pertama saya mengajar adalah sebuah karnaval. Jadi saya ingin memakai pakaian yang paling tepat yang dipakai untuk kelas anak-anak. Anak-anak tuh biasanya berpakaian karnival kan? Itu menurut saya. It would be more interesting if their teacher was also in carnival spirit. Jadi akan sangat menarik ketika guru mereka bersemangat untuk karnaval. Jadi saya memutuskan untuk memakai pakaian teddy bear saya dengan membawa boneka di kotak saya. And that was what I did. Dan itu yang saya lakukan. I walked through the door happily. Saya berjalan dengan bahagia. The director watched me completely astonished. Pak direktur, ibu direktur, atau bapak direktur kita tidak tahu ya, melihat saya benar-benar dengan keheranan. I smile and look straight at her. Saya tersenyum dan menatap lurus kepadanya. With a man beside her, he said. Dengan seseorang yang di samping dia berkata, "Good afternoon, I'd like to introduce you to Mr. Mendes, the director of Delta Company." Selamat siang, selamat sore. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Bapak Mendes, direktur Delta Company. He is one the participant of English course that you will teach today. Dia adalah salah satu peserta kursus bahasa Inggris yang akan Anda ajar hari ini. Oh my God, I nearly died. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Oh Tuhan, aku hampir sekarat. Sekretaris meminta maaf kepadaku kalau dia salah memberikan detail nama-nama kelas baru saya. Nah, jadi ini adalah pengalaman si penulis yang dikira bahwa kelasnya itu adalah anak-anak kelas umur 9 atau 10 tahun. Ternyata kelas yang diajar adalah kelas para petinggi-petinggi, para pejabat seperti direktur dan lain-lain. Jadi dia merasa malu. That is the example of recount text. Itu adalah tadi contoh sebuah recount text yang berupa experience atau pengalaman. Okay, we turn to the types of recount text. Kita beralih pada jenis recount text. There are 3 types of recount text we are going to learn. Jadi ada 3 jenis recount text yang akan kita pelajari.
The first is personal recount text. The second one, historical recount text. The third one, biographical recount text. Personal recount text itu berkaitan dengan experiences atau pengalaman. Historical recount text berkaitan dengan history atau sejarah. Biographical recount text itu berkaitan dengan auto atau biografi seseorang. We are going to discuss these three types in the next video. See you to the next part. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.